Siap untuk wadah kedua. Masih belum meluber kan? Ya. Kenapa Tuhan Yesus datang sebagai jawaban? Ada yang tahu? Karena kita terlalu banyak pertanyaan. Sehingga hanya Tuhan Yesuslah jawaban kehidupan kita, ya. 1 Timotius 1 ayat 6 yang ke-15 dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, siapa? Akulah yang paling berdosa. Tatap kiri kanannya, salam kiri kanannya, katakan, Tuhan menyelamatkanku, Tuhan menyelamatkanmu. Ya. Karena dialah, karena Tuhan Yesuslah jawaban atas dosa manusia. Ya, tadi dikatakannya dosa itu sudah ada sejak lahir, ya kan? Bayangkan kalau dosa itu sejak lahir, kemudian apa dosa itu? Padahal sebagai orang, sebagai bayi, itu kan belum teracuni, ya kan? Yang tadi dikatakan hambanya telah ada bawaan dari nenek moyang kita, ya. Tetapi Alkitab jelas menjelaskan bahwa dosa adalah hamartia, yaitu apa? Seseorang itu melenceng, seseorang itu meleset, tidak tepat pada sasarannya. Manusia sudah tidak lagi tepat pada target Tuhan. Manusia sudah tidak lagi menuruti kehendak daripada Bapa. Itu sebabnya itulah dosa. Manusia itu sudah melenceng. Manusia itu meleset daripada target Allah. Ketika manusia itu sudah melenceng, meleset dari target Allah, itu adalah dosa, sehingga manusia memerlukan yang pertama, yaitu firman yang jadi manusia. Tanpa firman yang menjadi manusia, firman itu adalah sesuatu yang omong kosong. Sesuatu firman itu adalah sesuatu yang kelihatannya so high. Dia terlalu tinggi firman itu. Yang enggak bisa dicapai, yang enggak bisa dikerjakan, yang tidak bisa digenapi. Tetapi ketika firman jadi manusia, dia menjadikan setara dengan tebusannya, yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, oleh sebab itu Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oleh sebab itu kita layaknya bersyukur pada kowe ketinggian Om. Iya, kayak enak. Ya, oleh sebab itu kita bersyukur bahwa firman itu menjadi manusia. Itu adalah bukti bahwa firman itu hidup dan dia setara dengan kita. Dan kita akan sanggup untuk mengerjakan firman itu. Dan ketahuilah bahwa ketika Allah itu adalah firman, ya, Allah adalah firman, firman adalah sebuah perkataan, that's word, dan firman itu hidup, maka ketahui firman itu akan meluruskan jalanmu. Firman itu akan meluruskan jalan-jalan kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Amsal 3 ayat ke-6 dikatakan, Akuilah dia dalam segala lakumu,
maka ia akan meluruskan jalanmu. Sebab dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan yang menuju kepada surga. Tidak ada jalan yang menuju kepada kebenaran selain daripada Tuhan Yesus saja. Maka kita harus senantiasa mengakui Dia dalam setiap segala laku kita. Ketahuilah bahwa Dia akan meluruskan jalan kita. Bukankah kita orang yang berdosa? Kita yang semulanya enggak lurus, kita semulanya bengkong-bengkong. Tetapi firman Tuhan yang akan meluruskan jalan kita. Dan yang kedua dikatakan, firman Tuhan itu yang akan menerangi jalan hidup kita. Wow. Ketika Dia adalah terang, Dia adalah sang firman, maka kegelapan itu akan sirna. Kegelapan timbul karena apa? Karena tidak ada terang. Bukan karena kegelapan itu sejati. Karena terang itu yang tidak ada dalam ruangan itu sehingga adanya kegelapan. Oleh sebab itu firman Tuhan itu yang akan menerangi jalan hidup kita. Bukankah Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Sayangi firman, hiduplah dalam firman. Dan yang ketiga, firman itu akan memerdekakan Bapak, Ibu, dan saya. Kita bukan lagi hamba, kita bukan lagi orang yang terikat oleh medsos tadi. Ya, kita bukan lagi hamba yang terikat juga oleh kebiasaan-kebiasaan dunia. Mabuk-mabukan, pesta pora, merokok, omong kotor, omong yang sia-sia. Yang terikat oleh hal-hal itu dimerdekakan oleh firman Tuhan. Maka dikatakan Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sebab firman itu benar-benar hidup, maka kita boleh hidup dalam firman itu. Firman itu tinggal dalam kita, kita tinggal dalam firman. Kita satu dalam Dia, dan Dia satu dalam kita. Kita mau menghidupi firman. Biarlah firman itu hidup dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apa? Firman yang jadi manusia itu yang akan meluruskan. Firman yang jadi manusia itu yang akan mengembalikan kehidupan kita yang melenceng, yang meleset daripada target Tuhan. Kehendak Bapa itu boleh kembali dalam jalan-jalannya. Sehingga kita boleh terbebas daripada dosa, yang dimana dosa itu adalah meleset daripada target Tuhan. Dan yang kedua, yang terakhir, mengapa manusia memerlukan jawaban atas dosa kita, yaitu Allah yang jadi manusia. Filipi 2 ayat yang ke-7. Allah jadi manusia bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Oleh sebab itu dikatakan, Yohanes dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu perlu pengorbanan, itu perlu kasih. Enggak apa-apa Pak Indra. Oleh sebab itu Filipi 2 ayat yang 7 ini dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kata mengosongkan diri ini juga bukanlah mengosongkan diri sesuatu hal yang mudah. Ini membutuhkan sebuah pengorbanan. Ini membutuhkan sebuah kasih yang begitu besar daripada Allah. Karena Dia, Allah itu mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya itu berarti Dia itu adalah menanggalkan. Dia itu menelanjangi dirinya.
Siapa yang mau menelanjangi diri? Kita nggak ada yang mau menelanjangi diri kita sendiri, tentu bukan. Kita nggak mau untuk kita menelanjangi diri kita. Tetapi Allah, dia mengosongkan dirinya. Yaitu dia menelanjangi dirinya. Dia menanggalkan, melepaskan haknya. Dia Allah yang suci, dia Allah yang kudus. Dia mau menanggalkan itu semua. Dia melucuti segala haknya. Mengambil rupa seorang hamba. Bukan seorang tuan atau seorang raja. Tetapi dia telah mengosongkan dirinya, melepaskan segala haknya, mengambil rupa seorang hamba. Sehingga dia boleh setara dengan kita. Ini adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan effort yang tinggi. Membutuhkan sebuah kekuatan, membutuhkan sebuah daya yang besar. Kalau kita membaca cuma gitu tak. Cuma gitu tok. Kita sering baca kan ayat-ayat Filipi ini dan Yohanes itu. Kita sering baca tapi kita nggak bisa. Coba kalau kita sambil membaca sambil menyelami maksud daripada Tuhan. Itu sebuah pekerjaan yang tak bisa ya, ini ngomong aja susah ini loh. Ya paham sendirilah ya. Ya seperti itu kok ya. Wes gak usah tak terus no. Ngomong aja susah, bukan karena gagap ini. Karena untuk menjelaskan pengorbanan Tuhan yang mengosongkan dirinya itu, wow, gak bisa ada di dalam otak saya. Mungkin di otak Bapak Ibu masuk ya, otak saya itu gak bisa, kosong otak saya ini. Nah, karena begitu besar pengorbanan Tuhan, sehingga dia datang, kita boleh pagi ini, siang ini merayakan kelahiran. Bukan hanya merayakan, kita mau juga memasukkan dia. Kita mau mengambil bagian. Biar Natal ini bukan hanya sekedar kita rutinitas saja, tetapi Natal ini boleh menjadi sebuah refleksi kehidupan. Dia yang mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan kita, sehingga kita beroleh pengampunan dosa. Dia Tuhan menjadi jawaban atas dosa kita. Seseorang yang masuk ke dalam kerajaan sorga, itu bukan sekedar orang yang ketika dia dia yang semulanya sukanya mengumpat, berhenti mengumpat. Dia yang sebelumnya sukanya mabuk-mabukan, berhenti mabuk-mabukan. Dia yang dulunya merokok, lalu berhenti merokok. Enggak hanya itu. Sebab kita sudah berhutang banyak. Oleh sebab itu, kalau kita berhutang banyak, saya berhutang sama Pak Yusuf, apa cukup dengan saya berhenti berhutang? Cukup Pak, kalau misal saya pinjam Pak, 10 miliar Pak, wah, saya hutang sama Pak Yusuf 10 miliar ini. Pak, saya nggak bisa bayar. Saya nggak akan hutang lagi kok Pak, ini terakhir ya. Sudah, ya Pak, ampun ya. Apa cukup seperti itu? Hutang harus dibayar dengan bayar, hutang harus dibayar. Siapa yang bayar hutang kita? Hutang kita itu sudah terlalu besar, Bapak Ibu Saudara. Bukan 1 miliar, bukan 1 triliun yang ada nominalnya yang bisa ditulis. Hutang kita itu kalau secara dunia itu nggak bisa terbayarkan. Tetapi bersyukur. Makanya Tuhan itu saking besarnya kasihnya itu, pengorbanannya. Dia sampai rela mengosongkan dirinya, mengambil bagian rupa sebagai kita. Itu makanya dikatakan di Petrus dikatakan bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, perak, permata sekalipun. Bayangkan emas, perak, permata itu nggak bisa membayar hutang kita.
Gak bisa bayar hutang kita. Siapa yang punya di sini emas 1 kilo? Saya emas 80 kilo. Mas Gary 80 kilo. Mas Bayu berapa kilo? Kurang Pak, 100 kilo lagi Pak. Ya, emas kita itu yang ada di samping kiri kanan emas kita itu enggak ada. Bukan untuk bisa membayar hutang kita. Tetapi dengan darah Kristus, Dia sudah membayar kita dari dosa. Dia sudah, kita punya hutang, Dia yang bayar. Tuhan yang bayar, karena Dia tahu manusia enggak sanggup bayar hutangnya. Manusia enggak sanggup bebas dari bayar dosanya. Maka Dia datang. Coba senggol kiri kanannya. Tuhan Yesus bayar dosa. Ojo lali loh. Ya. Ojo lali. Tuhan Yesus sudah bayar dosa loh. Lunas. Nah. Gak BI. Bayar incrit. Tapi bayarnya lunas, ya. Kolose 2 ayat 14 dikatakan. Kolose 2 ayat 14, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan perumpamaan juga ya, di mana ada seorang hamba yang berhutang, Tuhan itu menghapuskan hutang-hutangnya itu ya. Maka kita pun juga sama. Ingatlah, kedatangan Kristus bukan hanya sekedar Dia lahir dan datang. Dia datang untuk menyelamatkan kita semua. Keselamatan itulah yang kita mau kejar. Kejar keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dan ayat yang terakhir, benar-benar terakhir ya. Kisah Para Rasul ketiga, ayat yang ke-19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Dengan jalan kita sadar dan kita bertobat. Bertobat itu apa? Bukan tobat kumat, tomat berarti ya. Tapi bertobat, kita berbalik. Dari semula yang meninggalkan menjauh daripada Kristus, kita boleh semakin mendekat dengan Kristus. Yang sebelumnya kita ogah-ogahan baca firman, kita boleh semakin rajin baca firman. Gak hanya kita rajin baca firman, tetapi kita melakukan firman itu. Yang ogah-ogahan dulu untuk beribadah, mari makin rajin beribadah. Ibadah itu bukan untuk kita menjadi kita seperti superhero, tetapi ibadah itu membuktikan bahwa kita menundukkan diri kepada kepatuhan pada Tuhan saja. Itu adalah belajar kita untuk patuh kok pada Tuhan. Dan biarlah ketika nanti kita menyalakan lilin, yang lilin listrik ini ya, biarlah lilin listrik ini, lilin terangnya ini loh, yang kita nyalakan setiap 1 tahun sekali, baterainya sampai nggak habis-habis ya, karena 1 tahun sekali. Biarlah lilin nanti yang kita nyalakan ini menerangi hati kita, menyadarkan kita bahwa Engkau Tuhan Yesus sudah datang dalam hatiku. Aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan ketika aku mau bersyukur, Engkau tuh sudah Tuhan yang datang. Engkau Tuhan yang sudah jauh-jauh datang. Repot ya Tuhan, Engkau sudah repot-repot jauh-jauh datang. Hanya untuk menebus aku yang berdosa. Sadarilah, sadar ya. Tuhan Yesus sudah datang menyelamatkan engkau dan saya. Terima Dia, sambut Dia. Amin.